Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah malas senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih di Kitabul Ghusli, kitab mandi, kita akan selesaikan kitab ini dengan beberapa hadis lagi sebelum nanti kita akan ganti pada materi Kitabul Haid, kitab tentang haid. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke hadis 281. Maka pada malam hari ini kita akan mulai dari hadis 282. Babnya oleh Imam Al-Bukhari diberi judul apabila dua kemaluan bertemu. Haddatsana Mu'adz bin Fadolata, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadolah, qala dia berkata, haddatsana telah menceritakan kepada kami Hisam. Ini jalur pertama. Jalur yang kedua, wa haddatsana Abu Nuaimin, dan telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim an Hisamin, dari Hisam. Jadi Imam Al-Bukhari mendapatkan hadis ini dari dua orang guru. Yang pertama Mu'adz bin Fadolah, kemudian yang kedua Abu Nuaim. Ke atasnya sama dari Hisam. An Qatadah, dari Qatadah. An Al-Hasani, dari Al-Hasan. An Abi Rafi'in, dari Abu Rafi'. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau telah bersabda, Iza, apabila jalasa, telah duduk, baina, di antara, su'abihal arba'i, su'abihal arba'i, empat cabang istri, maksudnya mencampuri istri, begitu ya Bapak. Summa, kemudian jahadaha, lalu bersungguh-sungguh kepadanya, fakot, maka sungguh, wajabal ghuslu, wajib bagi dia untuk mandi. Tabahu Amr bin Marzukin an Syu'bata mislahu wa qala Musa haddatsana Abanu qala haddatsana Qatadatu akhbarona Al-Hasanu mislahu. Ini juga diikuti oleh riwayat Amru bin Marzuk dari Syu'bah semisal dengannya. Musa juga telah menceritakan dia mendapatkan hadis ini dari Aban, dari Qatadah, mendapatkan kabar dari Al-Hasan semisal dengannya.
Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini merupakan bagian dari sebab seseorang harus mandi janabah ketika seorang suami atau seorang istri, seorang suami mendatangi istrinya atau seorang istri didatangi oleh suaminya. Ini Rasulullah menggunakan bahasa kiasan ya. Jadi kalimatnya, apabila seorang suami telah duduk di antara 4 bagian cabang istrinya, kemudian dia merasa bersungguh-sungguh gitu ya, merasa lelah. Ini menjadi sebab mandi janabah, melengkapi sebab-sebab pada hadis-hadis yang sudah kita kaji sebelumnya. Apa saja? Misalnya seorang laki-laki yang mimpi basah, kemudian datang waktu sholat, maka dia wajib untuk mandi. Kemudian seorang wanita yang telah selesai haid, datang waktu sholat, maka dia wajib untuk mandi. Seorang wanita yang selesai nifas, kemudian datang waktu sholat, sehingga dia wajib mandi. Seorang laki-laki yang mendatangi suaminya, kalimatnya kan ketika bertemunya 2 kemaluan, baik keluar atau tidak keluar, karena sudah memenuhi syarat, maka dia terkena kewajiban untuk mandi janabah. Itu 282. Kemudian 283 oleh Imam Al-Bukhari diberi judul bab mencuci bagian badan yang terkena sesuatu yang keluar dari kemaluan wanita. Imam Al-Bukhari telah berkata, haddatsana Abu Ma'marin, telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar, haddatsana Abdul Warisi, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris, an Al-Husaini, dari Al-Husain, qala, dia berkata, Yahya, wa akhbaroni Abu Salamata, dan telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah, anna, bahwasanya, atau abna Yasarin, atau bin Yasar, akhbarohu, telah mengabarkan kepada dia, anna, bahwasanya Zaid bin Khalidin, Zaid bin Khalid al-Juhaniyah, akhbarohu, mengabarkan kepada dia, annahu, bahwasanya dia, sa'ala, telah bertanya, Utsman bin Affan, kepada Utsman bin Affan. Faqala, kemudian dia berkata, Aro'aita, Aro'aita ini kalau dimaknai harfiahnya, apakah kamu telah melihat? Tapi di sini dimaknai Aro'aita, bagaimana pendapatmu? Tergantung kebutuhan kalimat, Bapak Ibu ya, namanya siyakul kalam. Sama dengan dalam bahasa Indonesia juga ada kata yang pengucapannya sama tapi maknanya berbeda, tinggal penempatan kalimatnya. Contohnya gini, apakah Anda bisa mengerjakan pekerjaan ini? Bisa, artinya dapat ya. Tapi ketika seseorang sakit, kakinya bengkak karena terkena bisa, ular, bisa, kalajengking, ini kan sama-sama bisa, tapi maknanya berbeda. Dalam bahasa Arab juga sama, ada kata yang sama tetapi maknanya berbeda karena kebutuhan kalimatnya berbeda. Jadi di kalimat ini aro'aita itu dimaknai bagaimana pendapatmu. Ini Utsman ditanya oleh siapa tadi Pak? Zaid bin Khalid al-Juhani, dia bertanya kepada Utsman, meminta pendapat tentang apa? Idza, apabila jama'ar rajulu imro'atahu, seorang laki-laki mencampuri istrinya, menggunakan kata jama'ah, mengumpuli, jama'ah telah berkumpul ya, jami'un yang berkumpul ya, jama'ah yujami'un ya, telah
saling mengumpuli, gitu ya, bahasanya sangat halus. Falam yumni, kemudian tidak mengeluarkan, yumni itu berarti tidak mengeluarkan air mani. Qala Utsmanu, kemudian Utsman menjawab, yatawaddu, berwudulah, kama yatawaddu lis-sholati, sebagaimana berwudu untuk sholat, wa yaghsilu zakarahu, dan mencuci kemaluannya. Qala Utsmanu, Utsman telah berkata, sami'tuhu, aku telah mendengarnya, min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasaltu, kemudian aku bertanya, andalika, tentang yang demikian, Ali ibn Abi Thalibin, kepada Ali bin Abi Thalib, was Zubair bin al-Awwami, kepada Zubair bin Awam, wa Talhah bin Ubaidillah, kepada Talhah bin Ubaidillah, wa Ubay bin Ka'b, kepada Ubay bin Ka'ab, radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridhoi mereka. Jadi setelah bertanya kepada Utsman, kemudian Zaid bin Khalid al-Juhani mengajukan pertanyaan yang sama kepada para sahabat yang lain. Ada Ali, ada Zubair, ada Talha, ada Ubay. Fa'amaruhu bidzalika, kemudian mereka mereka memerintahkan bidzalika, yang demikian. Jadi jawabannya sama. Kemudian Yahya berkata, wa akhbaroni Abu Salamah, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah, anna, bahwasanya Urwah bin Az-Zubairi, Urwah bin Zubair, akhbaruhu, telah mengabarkannya, anna Aba Ayyuba akhbaruhu, Abu Ayyub juga mengabarkan yang sama, annahu, bahwasanya dia sami'a, telah mendengar, zalika, yang demikian, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah maknanya bertentangan dengan hadis-hadis yang telah lalu? Tidak, Bapak Ibu ya. Jadi maknanya sama, karena di sini ada perintah untuk berwudu dan ada perintah untuk mencuci kemaluan, gitu ya. Kan urutan dari mandi janabah ya seperti itu. Pertama kan mencuci tangan, kemudian mencuci kemaluan, kemudian mencuci anggota wudu, menyisakan bagian kaki, kemudian mandi. Nah, kalau sudah mandi nanti tinggal geser baru mencuci kaki. Ini di 283. Kemudian 284. Memperkuat yang tadi. Ini yang bertanya adalah Ubay bin Ka'ab. Dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, idza, apabila jama'a ar-rajulu imra'ata, apabila seorang laki-laki mengumpuli, mencampuri istrinya, falam yunzil, kemudian tidak keluar, qala yagsilu, Rasulullah menjawab, yagsilu, hendaklah dia mencuci, ma massal mar'ata, apa yang mengenai kemaluan wanita, minhu, daripadanya, summa, kemudian yatawaddu, dia berwudu, wa yusolli, kemudian sholat. Qala Abu Abdullah, Abu Abdullah kemudian berkata, al-ghuslu akhwatu, kata Abu Abdullah, Al-Bukhari berkata, al-ghuslu, mandi itu, akhwatu, lebih berhati-hati, wa dzakal akhiru, inilah yang akhir, wa innama, dan tiada lain, bayyana, telah jelas, lihtilafihim, terhadap perbedaan-perbedaan mereka. Jadi memang terkait dengan seorang suami yang mencampuri istri kemudian tidak sampai selesai, Bapak Ibu ya.
tidak keluar, itu terjadi ikhtilaf. Apakah cukup dicuci, kemudian wudhu dan bisa untuk sholat, atau harus mandi. Tapi kalau membaca makna teks hadis umumnya, ketika bertemunya dua pesunatan maka wajib mandi. Sehingga Imam Al-Bukhari itu memilih untuk lebih baik mandi dalam rangka apa? Dalam rangka akhwatu, kehati-hatian. Karena kan kalau memilih untuk mandi janabah jelas ada rangkaian wudhunya. Tapi kalau memilih untuk berwudhu kan tidak ada rangkaian mandinya. Jadi ini yang dipilih oleh Abu Abdullah Al-Bukhari. Selesai tentang bab kitab mandi janabah. Kalau ada pertanyaan nanti disimpan dulu ya. Kita diskusinya setelah selesai sholat isya insyaallah. Kita masuk ke kitabul haid ya, kitab tentang haid. Di Al-Qur'an Allah SWT juga menerangkan tentang haid di Al-Baqarah ya. Ketika ada pertanyaan dari para sahabat pada saat mereka itu hijrah dari Makkah ke Yasrib, kemudian mereka menjumpai orang-orang Yahudi. Kalau istri-istri mereka haid, itu mereka tidak mau tinggal satu rumah. Jadi istrinya itu dibuatkan kamar khusus di belakang rumah. Ada kamar khusus untuk istri di belakang rumah yang nanti ditempati pada saat mereka haid. Kemudian mereka bertanya pada Rasul dan Allah yang menyampaikan jawaban. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada Rasul tentang wanita yang sedang haid. Qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahidi hatta yathurna. Kata Allah SWT di ayat ini, ketika mereka sedang haid, jauhilah. Jauhi dalam arti tidak dicampuri, bukan dijauhi secara lahiriah. Artinya apa? Ya meskipun istri sedang haid boleh duduk bersama, boleh makan bersama, boleh tidur dalam satu selimut bersama. Yang tidak boleh adalah mencampurinya, kan? Jadi Allah memberikan aturan yang sudah jelas. Berbeda dengan perilaku orang-orang Yahudi yang ada di Madinah saat itu. Maka ditanyakan kepada Rasulullah. Kita akan kaji hadis-hadis tentang haid Bapak dan Ibu ya. Meskipun ini utamanya untuk wanita, tetapi kaum pria pun wajib tahu. Jadi jangan pernah berpikir oh, itu materi khusus ibu-ibu, berarti bapak-bapak mau pulang aja lah, tidak usah mendengarkan. Kan di rumah juga ada wanita yang masih muda, istrinya masih muda, berarti kan masih haid. Atau bapak-bapak yang sudah tidak muda, istrinya sudah tidak haid, tapi barangkali punya anak perempuan. Ilmu ini bermanfaat. Atau ada menantu perempuan, ilmu ini juga bermanfaat. Atau untuk menjawab pertanyaan ketika ada orang-orang yang memang butuh penjelasan tentang keadaannya ketika haid. Ini penting. Sebab apa, Bapak dan Ibu? Perkara haid itu perlu diperhatikan menyangkut urusan sholat. Kadang-kala kalau tidak diperhatikan, sudah selesai haid, tidak segera mandi. Padahal sudah suci, nunggu nanti, akhirnya beberapa sholat kemudian tertinggal. Maka ini menjadi kewajiban laki-laki selaku suami untuk ikut memantau haidnya istri. Menjadi kewajiban seorang ayah untuk ikut memantau haidnya anak perempuannya, memantau sholatnya. Karena teorinya tiap-tiap wanita itu kan memiliki masa haid yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa kemudian dianggap oh rata haid itu 1 pekan, tidak. Boleh jadi ada yang 5 hari selesai, ada yang 7 hari selesai, ada yang 9 hari
selesai. Maka laki-laki selaku suami harus memahami siklus haid istri dalam rangka tadi membantu mengawasi pelaksanaan ibadah sholatnya. Maka tadi kami sampaikan bahwa ilmu ini menjadi penting bagi kita kaum pria, karena kita oleh Allah diamanahi memimpin wanita sebagai istri atau memimpin wanita sebagai anak perempuan. Ini penting. Kita masuk pada bab yang pertama, bagaimana permulaan tentang haid. Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah. Qala, dia berkata, Haddatsana Sufyanu, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Qala, dia berkata, Sami'tu, aku telah mendengar Abdurrahman bin Al-Qasim, Abdurrahman bin Al-Qasim. Qala, dia berkata, Sami'tu, aku telah mendengar Al-Qasim bin Muhammadin, Al-Qasim bin Muhammad yaqulu berkata, Sami'tu, aku telah mendengar Aisyah taqulu berkata, Kharajna, kami telah keluar, la naro, kami tidak melihat, illa kecuali al-hajja, haji. Makna harfiahnya begitu, la naro, kami tidak melihat. Tetapi dimaknai di kalimat ini, kharajna, kami telah keluar, la naro, tidak ada niat, illa kecuali al-hajja, untuk berhaji. Jadi Ibunda Aisyah menceritakan pada peristiwa haji yang beliau ikuti bersama Rasulullah SAW, haji wada, Bapak dan Ibu ya. Ini yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah. Hajinya Rasulullah di tahun ke-10 Hijriah, pertama dan terakhir. Karena setelah haji di bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Rabiul Awal tanggal 12 Rasulullah SAW itu wafat. Artinya kalau Dzulhijjah bulan 12, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, berarti kurang lebih 3 bulan kemudian Rasulullah wafat. Kemudian Rasulullah Ibunda Aisyah menyampaikan, falamma, maka setelah kunna, keadaan kami atau adalah kami, Bisarifa, ini nama sebuah tempat, Bisarifa, di sebuah tempat namanya Sarif. Hittu, aku haid. Jadi dari Madinah berangkat ke Mekah belum haid, tapi begitu sampai ke tempat namanya Sarif, Ibunda Aisyah itu haid. Ini kan sunnatullah untuk kaum wanita, begitu ya. Fadahola, kemudian telah masuk alayya, kepadaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana, dan saya abki, menangis. Kenapa Ibunda Aisyah menangis, Bapak? Kira-kira kenapa? Apakah karena haid? Bukan ya. Karena merasa akan ketinggalan rangkaian ibadah hajinya. Bukan karena haidnya, tapi karena kalau sudah haid kan ada rukun haji yang kemudian sementara tidak boleh dilaksanakan. Karena ada rukun haji yang syaratnya adalah suci dari hadas dan najis. Apa? Tawaf ya. Tawaf itu harus suci dari hadas dan najis. Kemudian Rasulullah bertanya, qala, Rasulullah bersabda, malaki, ada apa denganmu? Anufisti, ini menggunakan kalimatnya nufisti, kalau secara harfiah dimaknai nifas. Anufisti, apakah engkau haid? Jadi Rasulullah SAW bertanya langsung fokus, kok lagi haji kok menangis? Ini di dalam tendanya Ibunda Aisyah.
Sehingga pertanyaannya, apa kamu haid? Ya. Qultu, Ibunda Aisyah menjawab, na'am, iya. Iya, lagi haid. Qala Rasulullah SAW bersabda, inna sesungguhnya haza ini amrun, suatu perkara, katabahullahu ala banati adama, katabahullahu yang Allah telah tetapkan ala banati adama, atas anak-anak perempuan Nabi Adam. Mungkin Bapak Ibu muncul pertanyaan, Ibunda Aisyah itu kan putrinya Abu Bakar, Pak, kok disebutkan anak perempuan Nabi Adam? Ya kalau ditarik ke atas kan nanti ketemunya Nabi Adam kan. Sebab manusia itu meskipun berbeda-beda kebangsaan, tapi orang tua pertamanya ya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Makanya Rasulullah menyampaikan bahwa wanita haid itu sudah Allah takdirkan akan datang pada semua anak perempuan Nabi Adam. Ini ketetapannya. Faqdi ma yaqdil hajju. Faqdi maka kerjakanlah ma apa-apa yaqdil hajju. Pekerjaan-pekerjaan haji. Apa pekerjaan haji? Ihram. Kemudian setelah ihram wukuf, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Itu kan pekerjaan-pekerjaan haji atau rukun haji. Ghairu kecuali alla tatufi bil baiti, kecuali engkau tawaf di Ka'bah. Berarti orang yang haid boleh untuk apa? Mengenakan kain ihram. Boleh untuk ikut wukuf di Arafah. Boleh untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Yang tidak boleh wanita haid adalah tatufi bil baiti, tawaf di Baitullah. Qalat Ibunda Aisyah berkata, wadokha Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berkurban an-nisaihi untuk istri-istrinya bil baqori, dengan seekor bakoro, sapi. Kalau pakai tak marbutoh, sapi betina. Ini baqori, sapi ya, tidak ada, bukan betina. Ini Rasulullah menjelaskan, artinya kalau ada pertanyaan kapan sih wanita itu haid, ya sejak putri-putrinya Nabi Adam itu sudah Allah tetapkan. Berarti sejak Ibunda Hawa juga sudah ditetapkan terkena haid, karena sunnatullahnya seperti itu. Ini yang Rasulullah pernah sampaikan kepada kaum wanita di era beliau, kalian kaum wanita itu akalnya kurang dan agamanya kurang. Kemudian Rasulullah memberikan penjelasan, ini maksud dengan akalnya kurang apa? Kesaksian kaum wanita itu harus lebih banyak dibandingkan kesaksian kaum pria. Kalau laki-laki menjadi saksi 2 orang, kalau wanita harus 4 orang. Ini makna dari akalnya kurang. Jangan dimaknai yang lain, karena Rasulullah SAW sudah memberikan tafsir atas pernyataannya beliau. Kemudian yang kedua, agamanya kurang. Kenapa agamanya kurang? Karena tiap bulan itu ditakdirkan terkena haid, sehingga sholatnya tidak maksimal. Kalau laki-laki bisa maksimal 1 bulan penuh, kalau wanita dikurangi masa haid. Kalau 7 hari ya berarti tiap bulan akan berkurang 7 hari. Tapi kabar gembiranya ibu-ibu, Rasulullah SAW tidak memerintahkan qadha sholat. Ya, yang diperintahkan adalah qadha saum. Kata Ibunda Aisyah,
nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is sholati. Kami diperintahkan mengqadha saum puasa, tapi kami tidak diperintahkan mengqadha sholat. Jadi tidak sholatnya wanita karena haid tidak perlu diqadha karena tidak diperintahkan. Beda dengan saum, kalau saum diperintahkan. Sehingga nanti Bapak dan Ibu ketika pulang ke rumah, kalau di rumah ada anak perempuan, menantu perempuan, cucu perempuan yang sudah balik, tolong ditanyakan. Perihal apa? Perihal hutang puasa di Ramadan tahun yang lalu. Adakah sudah terlunasi atau belum? Ini Sya'bannya hampir habis. Jangan sampai masuk Ramadan lagi hutangnya masih tersisa. Nanti Ramadan ini hutang lagi, nambah lagi. Semakin banyak nanti semakin berat. Nah, kalau Ramadan ini nanti batal lagi karena haid, maka sebagai ayah, sebagai suami harus memotivasi. Begitu selesai 1 Syawal diajak untuk foto. Karena biasanya jika ditunda-tunda ya semakin lama semakin berat, akhirnya mepet Ramadan tahun yang akan datang lagi. Apot maning bertumpuk-tumpuk kan gitu ya. Sebab batal karena haid tidak bisa diganti dengan fidyah, harus dengan qadha puasa. Yang dengan fidyah itu apa? Kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Orang-orang yang tidak berpuasa karena tidak mampu secara fisik dan tidak mampu untuk qadha. Misalnya lanjut usia, itu kan kalau tahun ini usianya 96, tahun depan pasti tahun depan 97. Tidak mungkin tahun depan 95. Ya, umur namanya maju ya tambah ke. Kalau tahun ini sudah mulai susah, lemah, ya tahun depan akan tambah susah, tambah lemah. Ini contoh walal ladzina yutiquna. Ya. Hanya tadi disampaikan bahwa ilmu tentang haid ini penting baik bagi wanita maupun bagi pria dalam rangka membantu mereka untuk menjaga ibadah sholatnya. Kemudian bagaimana, apakah ketika wanita sedang haid boleh berdekat-dekatan dengan suami, boleh mencuci kepala suami, boleh menyisir rambutnya suami? Ini Ibunda Aisyah yang cerita, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau membaca hadis-hadis ini kita bisa membaca dengan sense ya, dengan perasaan, bisa membayangkan betapa dekatnya Rasulullah SAW dengan Ibunda Aisyah ya, dengan istri beliau. Bahasa anak mudanya romantis. Jadi nanti barangkali bapak-bapak pulang mau minta disisiri oleh istri boleh ya. Nanti pulang, dek sisir ada apa sih Bi? Yang pengen disisiri ke, nanti istrinya bilang, tumben-tumben pengen sisiri. Iya, bareng ngaji kitab haid, siapa hubungannya disisiri? Nah ini Rasulullah SAW itu disisiri oleh Ibunda Aisyah ya, nanti nggak apa-apa kan dengan istrinya sendiri, romantisan. Jangan malu masa dengan istrinya sendiri, malu. Paling nanti yang pencap-pencap anak perempuannya dengan cemburu, karena anak perempuan cinta pertamanya ayahnya. Atau kalau ada cucunya ya pencap-pencap, kalau ngomong gila, mbah ganjen nemen ya tua-tua, sisir-sisiran. Ya enggak apa-apa ya. Nawaitunya apa sih? Ittiba. Tapi ya tentu yang masih ada rambutnya, Bapak ya. Kalau habis syukur habis terus minta sisiri kan nanti isinya ketawa. Letek apa pimen? Ya. Ini hadisnya 286.
Wanita yang sedang haid boleh mencuci kepala suami dan menyisir rambutnya. Haddatsana Abdullah ibnu Yusufa, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, qala dia berkata, haddatsana Malikun, telah menceritakan kepada kami Malik an Hisam ibni Urwata, dari Hisam bin Urwah, an abihi, dari bapaknya, an Aisyata, dari Aisyah. Jadi Hisam bin Urwah ini bergurunya kepada ibunda Aisyah. Qalat, dia berkata, kuntu, adalah aku, urajjilu ra'sa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Urajjila, aku menyisir, ya, menyisir ya, urajjilu, aku menyisir ra'sa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepala Rasulullah, ya, sirahnya Rasul. Wa ana, dan saya haidun, saya dalam keadaan haid. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Bahwa wanita yang sedang haid itu, tidak najis. Yang najis adalah darah haidnya. Kan tangannya tidak ikut haid. Jadi jangan kemudian ibu kalau lagi haid perasaannya kayak dalam keadaan kotor sehingga tidak mau megang apa-apa. Maaf ya Pak, aku lagi haid, orang panyakel apa-apa, orang panyakel panci, orang panyakel wajan, orang pan masak, pan menang baik. Terus suaminya bilang, terus gimana makannya? Tolong disuapi ya. Oh, karena tidak megang apa. Enggak, kan tangannya tidak ikut haid ya. Jadi yang najis adalah darah haid. Ini boleh wanita itu berdekat-dekatan dengan suaminya. Kemudian 287. Ini malah Rasulullah SAW itu lagi itikaf. Kemudian beliau disisiri oleh ibunda Aisyahnya. 287. Ini masih dari ibunda Aisyah. Annaha kanat turajjilu, bahwasanya beliau ibunda Aisyah turajjilu, menyisiri, takni ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepalanya Rasulullah. Wahia, dan beliau itu ibunda Aisyah haidun, dalam keadaan haid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idin, di samping masjid, hina idin, mujawirun fil masjid, hina idin, mendekatkan diri di samping masjid, yudni laha ra'sahu, mendekatkan kepalanya. Di redaksi hadis lain ini terjadi Rasulullah ketika itu sedang itikaf. Kan rumahnya Rasulullah itu samping masjid Nabawi, di Masjid Nabawi, di bawah kubah yang berwarna hijau itu kan dulu rumahnya Rasulullah dengan ibunda Aisyah. Roto itu antara rumahnya Rasul dengan mimbar, itu namanya roto. Kemudian Rasulullah membuka hordeng, kan antara masjid dengan rumah Rasul ada hordengnya gitu ya. Rasulullah membuka hordeng, kemudian kepalanya masuk ke rumah, tapi badannya di masjid. Lah oleh Bunda Aisyah disisiri. Jadi barangkali nanti Bapak Ibu mau praktek gitu ya, ngelongok terus disisiri bojone. Tanya istrinya, lagi apa-apaan sih Pak? Lagi itiba. Nah ini yang seperti ini aja berpahala. Kenapa? Nawaitunya adalah ittiba, bukan lagi ongrongan, bukan lagi aleman begitu ya, tapi lagi ittiba. Wong Bapak Ibu keluar masjid, masuk masjid, kaki kanan dulu,
Itu pun kalau diniatkan ittiba kepada Rasul berpahala. Pakai terompah kanan dulu, pakai baju kanan dulu, nyisir rambut kepala sebelah kanan dulu, itu pun dipahala. Jadi jangan menganggap sepele, karena perintah Allahnya di Ali Imran itu kan, kalau engkau ingin mencintai Allah, ikutilah Rasul. Dan saya kok yakin Bapak Ibu, untuk perkara-perkara seperti ini, nilai keikhlasannya jauh lebih tinggi. Sebab apa? Sebab jarang orang pamer kan itu ya. Masa pakai sandal kanan dulu tidak ada pamer kan ya tidak. Tidak kemudian pakai sandal kanan dulu langsung sambil direkam video kan ya tidak. Mesti sepi gitu kan. Apalagi pakai baju kanan dulu kan ya tidak mungkin direkam video. Yang seperti ini akan jauh lebih ikhlas. Niatnya kembali lagi tadi, ittiba, mengikuti Rasulullah SAW ya. Lah Rasulullah itu memasukkan tadi, membuka hordingnya, memasukkan sirahnya, Wahya dan Ibunda Aisyah fi hujratiha, di dalam kamarnya. Jadi karena rumahnya nempel tadi. Faturajjiluhu wahya haitun, tadi sudah ya. Kemudian boleh tidak seorang suami membaca Al-Quran, ini romantis lagi Pak. Jadi nanti pulang romantis semua ya. Nggak usah mikirin tua muda, yang penting sudah punya pasangan gitu ya. Yang tidak punya pasangan ya segera mencari lagi. Yang belum punya silakan mencari, yang sudah ada ya maksimalkan yang ada begitu ya. Seorang suami membaca Al-Quran ini sambil berbaring di pangkuan istrinya yang sedang haid. Masya Allah ya Pak. Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Muhammad ya. Ayo kan bapak-bapak pengen balik ya. Iya, pengen berbaring di pangkuan istri sambil baca Quran ya. Nanti Pak habis jam 8 bilangnya ya. Haddatsana Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukainin, Al-Fadl bin Dukain. Sami'a, dia telah mendengar Zuhair an Mansur ibni Sofiyata, dari Mansur bin Sofiyah. Anna, bahwasanya ummahu, ibunya, haddasathu, telah menceritakan kepada dia. Ini yang cerita siapa Bapak Ibu kira-kira? Istrinya Rasulullah. Ibunda Aisyah lagi ya. Anna Aisyata, bahwasanya Ibunda Aisyah. Haddasatha, telah menceritakan kepadanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah yattaqi'u, menyandarkan fi hajri, pada pangkuanku. Bersandar pada pangkuan berarti pimen Pak. Ngelelengnya berbaring, kepalanya di pangkuan Ibunda Aisyah. Wa ana, dan saya haidun, sedang haid. Ini jadi Rasulullah SAW benar-benar mempraktekkan yang Al-Quran sampaikan. Istrinya lagi haid, boleh kan berbaring di pangkuan Ibunda Aisyah. Kemudian kemudian yaqra'ul Qur'ana, beliau membaca Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Quran sambil berbaring di pangkuan Ibunda Aisyah. Ini menunjukkan bahwa wanita haid itu tidak najis. Ya, Rasulullah SAW mencontohkan itu. Kemudian 289, mereka yang menamakan nifas sebagai haid dan sebaliknya. Jadi kadang-kadang haid itu disebut nifas, kadang-kadang nifas disebut haid. Penyebutan saja Bapak Ibu, prakteknya kan ya berbeda sebabnya, ya berbeda sebabnya, juga berbeda durasinya.
Nifas itu kan disebabkan karena darah yang keluar sebelum, pada saat, dan setelah melahirkan. Kan biasanya keluar darah dulu, kemudian melahirkan, kemudian terus kan ya. Itu pun kan juga berbeda-beda tiap orang, sehingga tidak bisa menggunakan rumus. Oh, nifas itu selesainya sekian hari, tidak. Ya, tinggal nanti dilihat saja. Kaum wanita kalau sudah misalnya berhenti, ada yang 30 hari ya berarti sudah selesai. Ada yang 35 ya selesai, ada yang 40 ya selesai ya. Apa isinya? Insya Allah akan kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian Bapak dan Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan kita diskusi setelah selesai sholat Isya.